Halo guys, kali ini kita akan bahas tips dan trik part ke-17 dan untuk edisi kali ini kita akan membahas fitur baru dari Clash of Clans yaitu tukang magang cuy. Nah buat kalian mungkin yang sudah beli atau mau beli bisa komen di bawah cuy. Apakah untuk fitur terbaru ini tukang magang itu menurut kalian worth it atau tidak cuy? Bisa komen aja di kolom komentar. Oke, di sini gua akan coba untuk pertama tentunya kita akan beli, kedua kita akan review dan mungkin di akhir video kalian bisa tentukan sendiri apakah fitur ini bisa worth it untuk akun kalian atau gimana, cuy. Oke, pertama di sini kalau kalian mau beli bisa langsung beli aja di sini atau bisa di toko itu harganya 49.000. Mungkin kalau ditambah pajaknya sekitar 50.000 rupiah cuy. Dan gue nggak tahu ya kayaknya tidak ada diskon untuk ini jadi sama aja gitu. Tapi kalau kalian mau beli menggunakan games bisa beli aja di sumber daya. Nah di sini gue akan beli menggunakan games tapi terlebih dahulu gue akan coba panen untuk games gua yang gua sengaja simpan cuy. Oke kita ambil aja yang ini. Kemudian masih kurang 20 cuy ya. Oke ini cuy. Oke pas banget 500 games kita langsung beli aja cuy. Oke nah di sini gua udah beli di level 1 tentunya. Nah di sini kita akan coba review apa sebenarnya tujuan daripada eh, tukang magang ini coy. Nah ini pertama itu harga awalnya itu di 500 gamesnya coy. Itu hanya untuk di level 1 aja. Jadi kalau kalian mau naikin lagi itu pakai games lagi. Itu di 500 games lagi atau permata coy ya. Nah di sini kita akan coba lihat apa sebenarnya fungsi dari tukang magang ini. Aku coba ini aja cuy. Oke, nah di sini ingin mempekerjakan tukang magang di Menara Penyihir, peningkatan siap dalam 7 jam 48 menit. Nah, oke. Jadi kalau misalnya dia di level 1, itu bisa mengurangi waktu untuk upgrade-nya itu 1 jam, coy. Sebenarnya ini mirip ya kalau kalian lihat di tukang. Nah, ini coy. Nah, tapi ini namanya percepatan, coy ya. Nah, ini lebih cepat lagi sih sebenarnya. Nah, ini kalau misalnya tukang kalian lagi bekerja bisa dipercepat gitu. Nah, itu fungsinya mirip lah dengan itu. Nah, mungkin pertanyaan yang awal akan muncul adalah apakah fitur ini permanen atau tidak, cuy? Tentunya kalau misalnya kalian membeli menggunakan games dan ada di toko itu biasanya dan harusnya itu permanen, cuy. Jadi lo nggak usah takut. Misalnya tiba-tiba bulan depan hilang itu mustahil, cuy. Jadi ini fiturnya permanen gitu. Oke, nah jadi ini kalau gue nggak salah sih sampai di level 7 atau 8 gitu cuy ya. Dan berarti kalau kalian mau naikin levelnya ke level 2, level 3, kalian tinggal kali aja 7 kali 5 jadi butuh sekitaran 3.500 games. Nah, jadi mungkin ya agak sedikit mahal buat kalian yang bermain gratis gitu. Tapi kalau kalian menyelesaikan semua misinya kayaknya masih bisa kebeli sih cuy. Kalau misalnya kalian belum pakai games kalian, misalnya kalian kejar yang 2000, ya berarti udah level 4 gitu. Nah, itu masih bisa banget kalau kalian mau beli. Nah, pertanyaannya sekarang apakah worth it atau tidak kalau misalnya kalian mau mengaktifkannya? Jadi gue contohkan aja cuy ya. Gue contohkan sedikit kalau kalian mau pakai kalian di mana ya? Oke, on enggak bisa di sini cuy. Oke. Oh, ini tadi. Nah, pekerja tukang. Nah, jadi dia akan mengurangi waktunya itu selama 1 jam karena baru di level 1. Jadi kayak dia belum bisa dikasih kerja sendiri cuy. Jadi dia hanya istilahnya magang cuy. Jadi kayak dia membantu tukang yang ada yang sudah ada dengan mengurangi masa waktunya. Nah, kalau misalnya kalian harus mengupgrade sampai ke level 8 atau level 7 tuh ya. Gua kurang tahu kayaknya level 7 atau level 8 lah. Artinya kalian harus menghabiskan sekitar 3.500 sampai 400 game kalau sampai di level 8 dengan
yang lo dapetin pengurangan waktu setiap harinya cuy. Jadi kayak lo udah selesaiin satu hari gitu, udah kasih kerja satu hari, dalam satu hari 24 jam itu dia butuh waktu istirahat juga cuy. Jadi kayak dia tidak bisa langsung misalnya udah selesai gitu. Nah, dia butuh waktu istirahat juga baru kemudian bisa digunakan kembali. Nah, ini tukang magang akan membantu tukang menyelesaikan peningkatan lebih cepat. Kayak tadi, kalau level 1 dia akan mengurangi selama 1 jam. Kemudian dia bisa dipekerjakan untuk melakukan peningkatan 1 kali sehari setelah mendapatkan istirahat yang cukup. Jadi misalnya udah kalian pekerjakan itu ada waktu rehatnya kayak waktu istirahatnya dulu baru bisa kalian gunakan kembali. Dia akan bekerja selama 1 jam setiap hari karena ini baru level 1 tentunya. Tingkatkan level tukang magang untuk melipat gandakan produktivitas kerjanya seperti itu. Kalau misalnya udah level 2 jam, level 3 jam dan seterusnya. Eh Sebenarnya ini lumayan worth it lah kalau masih di level kayak gua, masih di TH 11 gitu karena tentunya untuk naik ke TH 12, 13 sampai ke 16 dan mungkin bahkan akan ke TH 17 itu masih banyak bangunan yang perlu gua tingkatkan. Nah, itu tentunya akan tidak berefek secara besar secara langsung tapi akan berefek besar ke depannya karena ini sifatnya permanen. Tapi kalau posisinya lo udah di TH 16 kemudian ya udah naik kalau mungkin baru naik mungkin masih bisa lah tapi kalau di TH 16 hampir mentok bisa juga sih karena kan ya, untuk berikutnya udah ada TH 17 dan pasti akan berlanjut dan menurut gua lumayan worth it lah lumayan lah cuy 8 jam per hari itu lumayan besar gitu untuk potongan peningkatannya. Nah ini gue perlu jelasin juga bahwa eh, menara penyihir ini tuh misalnya cuma satu item cuy satu bangunan per harinya. Nah jadi kayak dia orangnya cuma satu jadi untuk tukangnya cuma satu tukang magangnya cuma satu jadi lo jangan berharap seluruh item lo akan dipotong 8 jam gitu kalau misalnya kalian udah aktifin sampai ke level 8. Jadi cuman satu bangunan aja. Intinya kayak gitu. Mungkin menurut gue lumayan worth it ya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek menurut gue kalau misalnya kalian belum membuka seluruh tukang yang 5 tukang, menurut gue mungkin better lo mungkin harus buka dulu yang sampai ke 5 tukang baru lo aktifin yang tukang magang cuy. Gue nggak tahu sih apakah memang bisa diaktifin kalau belum aktif 5 tukang gue nggak tahu ya. Tapi menurut gua kalau misalnya pun bisa diaktifkan dengan empat tukang aja, menurut gua sih lumayan rugi ya kalau kalian tidak mengaktifkan 5 tukang dulu baru mengaktifkan tukang magang ini. Karena kenapa ya istilahnya dia tidak bisa menambah bangunan lo yang lo upgrade itu 5 secara bersamaan 5 gitu. Dia cuma bisa 4 dan melakukan pemotongan waktu dan ingat harganya lumayan mahal kalau kalian mau kasih mentok di level 7 atau 8 gitu. Jadi saran gua lo aktifin dulu 5 tukangnya baru kemudian kalau kalian masih punya permata nah lo bisa langsung aktifin juga karena ini menurut gue akan worth it banget untuk jangka panjang apalagi kalau misalnya kalian masih di TH-TH kecil gitu itu masih sangat-sangat worth it untuk bisa memotong untuk bisa memotong waktu yang mungkin kalau udah di TH 12 itu sangat lama TH 11 itu ada yang sampai 4-5 hari gitu sangat lama gitu. Tapi ini menurut gua lo bisa pertimbangin kalau misalnya kalian tidak terlalu sering untuk bermain. Nah itu. Kalau misalnya kalian mainnya cuma 1-2 kali sehari aja, ya kurang worth it sih menurut gua karena ya ibaratnya lo cuma simpan upgrade aja, ya udah kayak gitu selesai. Lo mungkin aktif besoknya lagi, ya otomatis bangunan kalian udah bisa selesai terupgrade kalau masih di THT 11 ke bawah. Ya tergantung kalian cuy. Menurut kalian gimana? Apakah tukang magang ini menurut kalian worth it atau gimana? Bisa komen aja di kolom komentar. Menurut gua lumayan worth it untuk jangka panjang, tapi kalau untuk jangka pendek mungkin tidak. Tapi gue sangat saranin kalau kalian mau aktifin gitu, kalian harus beli yang 5 tukang dulu. Aktifin 5 tukangnya baru beli. Jangan sampai baru 2 atau 3 baru kalian mau beli. Itu keliru menurut gua. Oke, kayak gitu aja untuk tips dan trik dari gua untuk pembahasan tukang magang dan ya gitu. Sampai ketemu di next video, coy. Bye bye.